Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah ta'ala, dan risalah Lum'atul I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 42. Faslun, wa min sifatillahi ta'ala annahu al-fa'alu lima yuridu. Dan di antara sifat-sifat Allah ta'ala adalah bahwasanya Allah maha melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Syekh Abdullah Al-Qusair menjelaskan di catatan kaki nomor 1. Fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Namun Allah itu yaf'alu ma yurid. Allah ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 253. Dalam ayat ini terdapat isbatul fi'li hakikatan lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat al-fi'al, bahwasanya Allah memiliki sifat al-fi'al. Allah bisa melakukan sesuatu. Yang Allah Ta'ala melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan, yang perbuatan ini hakikatan, perbuatannya hakiki. Alama yaliku bijalalihi subhanahu. Sifat al-fi'al atau sifat bisa melakukan perbuatan sesuai dengan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anal qudrata alaihi sifatu kamalin. Dan bahwasanya kemampuan Allah untuk melakukan perbuatan itu merupakan sifat yang sempurna. Allah melakukan perbuatan ini sifat sempurna. Wa annahu subhanahu lam yazal fa'alan lima yuridu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus melakukan apa yang Allah kehendaki. Walam yazal wala yazalu mausufan bisifatil kamali, dan Allah terus-menerus tidak pernah berhenti disifati dengan sifat-sifat sempurna. Maka ayat di atas surat Al-Baqarah ayat 253 selain juga menetapkan sifat al-fa'al, juga menetapkan al-iradah. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki iradah, memiliki keinginan, memiliki kehendak. Dan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat al-fi'al, ini merupakan sifat yang sempurna. Allah melakukan sesuatu. Nah, sebagian orang-orang ahlul kalam, orang-orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menafikan sifat al-fi'al. Mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah itu fa'ala, Allah melakukan sesuatu. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala memiliki sifat al-fi'al? Kalau Allah Ta'ala memiliki sifat al-fi'al, berarti seperti kita, seperti makhluk. Namun ini sudah terbantahkan oleh ayat di atas. Allah sendiri katakan, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan orang-orang yang menafikan sifat al-fi'al ini sering menerjemahkan al-fi'al menjadi bekerja. Al-fi'al diterjemahkan bekerja, sehingga mereka membuat tipu daya. Bagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat fi'al, artinya bekerja. Masa Allah bekerja? Ini tipu daya yang mereka gunakan agar orang-orang awam tertipu. Agar orang-orang awam mengikuti akidah mereka, menafikan sifat al-fi'al. Maka kita katakan kalau bekerja di situ maksudnya adalah bekerja mencari uang, mencari nafkah, mencari penghidupan, ya maka tentu bukan ini yang dimaksud. Namun kalau bekerja maksudnya adalah melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, maka benar itu yang dimaksud al-fi'al. Dan tentu saja kurang tepat kalau kita terjemahkan al-fi'al dalam bab ini dengan terjemahan bekerja. Namun yang tepat al-fi'al di sini maksudnya melakukan sesuatu. Kemudian kata Syekh Abdullah di sini, wal fi'lu min lawazimil hayati. Dan melakukan perbuatan ini merupakan kelaziman dari suatu zat yang hidup. Wa rabbu lam yazal hayyan falam yazal fa'alan.
Dan Rabb Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus hidup. Kalau demikian maka falam yazal fa'alan, maka Allah terus-menerus juga melakukan perbuatan. Wa af'aluhu subhanahu kasifatihi qa'imatun bihi walaula dzalika lam yakun fa'alan. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaula dzalika lam yakun fa'alan. Andaikan tidak demikian, maka Allah tidak disifati fa'alan. Tidak disifati terus-menerus melakukan sesuatu. Wala mausufan bisifatil kamali, dan tidak disifati dengan sifat yang sempurna terus-menerus. Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya perbuatan Allah itu makhluk, bukan sifat Allah. Sehingga mereka ingin mengatakan al-fi'lu bukan sifat Allah, namun al-fi'lu atau fi'lullah itu makhluk. Kata beliau di sini, sifat fi'l itu qa'imatun bihi, merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat fi'l ini bukan bagian dari Allah, maka Allah tidak disifati fa'alan. Ya, Allah tidak la yazal fa'alan. Ya, Allah tidak terus-menerus berbuat kalau sifat fi'al ini bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sifat ini bagian dari Allah, maka konsekuensinya Allah fa'alan, terus-menerus berbuat sesuatu. Dan Allah terus-menerus disifati dengan sifat sempurna. Wa af'aluhu subhanahu ay as-sifatil fi'liyata nau'ani. Dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sifat-sifat fi'liyah, itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, af'alun lazimatun la tata'adda ila maf'ulin. Yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang lazimah. Apa maksud dari lazimah? La tata'adda ila maf'ulin. Tidak menghasilkan objek, tidak menghasilkan sesuatu. Mithlu istawa. Contohnya perbuatan Allah istawa, beristiwa di atas arsy. Allah istiwa, maka tidak ada hasil dari istiwa tersebut, tidak ada objek. Demikian juga ja'a, datang. Allah datang, ini suatu perbuatan. Namun perbuatan ini tidak menghasilkan objek. Nazala, Allah turun ke langit dunia. Ini sebuah perbuatan. Namun ini tidak menghasilkan objek. Atsani, yang kedua, af'alun muta'addiyatun. Perbuatan Allah yang muta'addiyah. Wa hiya ma ta'adda ila maf'ulin. Makna dari muta'addiyah adalah perbuatan Allah yang membutuhkan objek atau menghasilkan objek. Menghasilkan objek. Misal contohnya khalaqa. Allah Ta'ala khalaqa, menciptakan. Maka ada hasilnya, yaitu al-khalqa, ciptaan Allah. Atau al-makhluqa, ciptaan Allah. Kemudian razaqa, Allah Ta'ala memberikan rezeki. Maka ada hasilnya, ada objeknya, yaitu rezeki bagi para makhluk. Hada, memberikan petunjuk. Maka ada objeknya, ada hasilnya, yaitu petunjuk, hidayah. Adalla, Allah Ta'ala menakdirkan kesesatan. Maka ada objeknya, yaitu ada orang yang menjadi sesat, ada orang yang tidak mendapatkan hidayah. Wa qad dallat 'ala dzalika an-nususul lati la tuhsa. Ini semua ditunjukkan oleh nas-nas yang tidak terhitung jumlahnya. Wa hiya af'alun haqiqiyatun. Dan ini semua adalah perbuatan Allah yang hakiki. Falaysat majazan, maka bukan perbuatan yang berupa majazi, berupa konotasi, konotatif, bukan. Wala ka af'ali khalqihi, dan perbuatan Allah tidak sama seperti perbuatan makhluknya. Bal af'aluhu taliqu bihi subhanahu. Bahkan perbuatan-perbuatan Allah adalah perbuatan yang layak bagi Allah. Fa innahu ta'ala yaf'alu bi iradatihi wa masyiatihi. Karena Allah Ta'ala melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya dan kehendaknya. Fa idza arada fi'la syai'in fa'alahu. Ketika Allah ingin melakukan suatu perbuatan, maka Allah lakukan.
wa la yazalu kadzalika, dan terus-menerus seperti itu. Li'annahu ta'ala saqa dzalika fi ma'radil madhi wa tsana'i 'ala nafsihi. Karena Allah memaparkan sifat al-fi'al dalam konteks pujian dan pujian terhadap dirinya. Menunjukkan bahwasanya sifat al-fi'al adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paparkan dalam konteks pujian. Wa anna dzalika min kamalihi. Dan sifat al-fi'al yang seperti itu, yang Allah melakukan al-fi'al ketika Allah menghendakinya, ini merupakan sifat kamal, sifat sempurna. Fala yajazu ayyakuna Allah taala adiman lidzalikal kamali. Maka tidak mungkin Allah taala ada suatu waktu Allah tidak memiliki sifat tersebut, sifat sempurna tersebut, fi waqtin minal awqat, dalam suatu waktu. Maka tidak ada satu masa atau suatu waktu atau suatu kesempatan di mana ketika Allah inginkan sesuatu tidak terjadi. Dan tidak ada satu masa, satu waktu di mana ada kejadian yang itu lepas dari keinginan Allah, yang itu bukan yang Allah inginkan. Ya, tidak ada yang seperti itu. Selalu terus-menerus apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan semua yang terjadi pasti itu karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna iradatahu wa fi'lahu subhanahu bainahuma talazumun. Karena keinginan Allah dan perbuatan Allah di antara keduanya ada talazum, ada saling berkaitan. Artinya perbuatan Allah lakukan karena keinginan Allah. Dan ketika Allah inginkan sesuatu perbuatan, maka perbuatan itu terjadi, saling berkelaziman. Fama arada ayyaf'alahu fa'alahu. Maka ketika Allah inginkan sesuatu untuk melakukan sesuatu, maka terjadilah sesuatu tersebut. Wa ma fa'alahu faqad aradahu. Dan apa yang Allah inginkan untuk dilakukan itu atas dasar kehendak Allah. Bi khilafil makhluqi, berbeda dengan makhluk. Fa innahu qad yaf'alu ma la yuridu. Nah, terkadang makhluk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dia inginkan. Contohnya seperti orang yang sleepwalking, orang yang melindur. Maka dia lakukan itu padahal dia nggak ingin, dia tidak menyadari. Atau orang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, dia tidak ingin, namun dia dipaksa, akhirnya dia lakukan. Wa yuridu wa la yaf'alu ma yuridu. Terkadang makhluk juga menginginkan untuk melakukan suatu perbuatan, namun dia tidak melakukannya. Ya, kadang orang merencanakan untuk melakukan sesuatu, namun dia tidak mampu melakukannya. Atau kadang seseorang merencanakan untuk melakukan sesuatu dan dia mampu, tapi tidak jadi karena satu dan lain hal. Fama thamma fa'alun lima yuridu illallahu ta'ala. Maka tidak ada menjadi zat yang fa'alun lima yuridu, maha melakukan apa yang dia inginkan selalu, illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatuhu subhanahu al-muta'alliqatu bi fi'lihi muta'addidatun bihasabil af'ali. Dan keinginan Allah atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan Allah itu bermacam-macam, tergantung perbuatannya. Fa inna kulla fi'lin lahu iradatun takhussuhu. Setiap perbuatan itu didasari oleh sebuah kehendak yang khusus. Jadi maksudnya satu perbuatan, satu kehendak. Ya, bukan satu kehendak, beberapa perbuatan. Amma iradatuhu al-muta'alliqatu bil abdi fa naw'ani. Adapun kehendak Allah yang terkait dengan hambanya, maka ada dua macam. Al-alif yang pertama iradatun atau iradatu ayyaj'alahu fa'ilan fayakunu kadzalika. Yaitu keinginan Allah terkait dengan terjadi atau tidaknya sesuatu.
Ya, ketika Allah inginkan terjadi, fayakunu kadzalika, maka terjadi. Wa dzalika muta'alliqun bi iradatihi al-qadariyati al-kauniyati. Maka ini terkait dengan iradah Allah yang terkait dengan takdir yang terjadi pada benda-benda di alam semesta. Ya, terjadi pada alam semesta. Ya, intinya iradah yang pertama ini iradah yang disebut dengan iradah kauniyah. Yang nama lainnya adalah takdir. Adapun yang kedua, al-ba, iradatul fa'ili minhu, yaitu keinginan Allah agar hamba, agar al-abdu, hamba, melakukan sesuatu. Wa dzalika qad yatahaqqaqu wa qad la yatahaqqaq. Dan iradah yang seperti ini terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Contohnya Allah Ta'ala ingin kita manusia itu sholat. Allah Ta'ala ingin kita sholat. Allah Ta'ala katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Allah Ta'ala inginkan kita sholat. Namun faktanya yang terjadi adalah ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Ada manusia yang sholat, ada yang tidak sholat. Wa dzalika muta'alliqun bil iradati asy-syar'iyyati ad-diniyati. Maka iradah yang kedua ini terkait dengan iradah syar'iyyah, diniyah, terkait dengan syariat. Maka kalau boleh kita ringkas, ya, iradah yang pertama terkait dengan terjadi atau tidaknya sesuatu. Disebut juga dengan takdir, disebut juga dengan iradah kauniyah, iradah kauniyah. Iradah yang kedua adalah iradah yang terkait dengan baik atau tidaknya sesuatu. Baik tidaknya sesuatu. Kalau kita sholat, itu yang baik. Ketika tidak dilakukan, itu tidak baik. Ketika Allah inginkan kita sholat, maka itulah yang baik. Ketika Allah larang untuk maksiat, maka itulah yang buruk. Ya, maka iradah yang kedua terkait dengan baik tidaknya sesuatu. Dan ini disebut juga dengan iradah syar'iyyah atau disebut dengan syariat. Nah, kalau sudah paham ini, maka nanti akan mudah dalam memahami konsep takdir. Ya, kalau sudah paham dua jenis iradah ini, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Karena kalau membahas masalah semua yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Nah, ini maksudnya iradah kauniyah. Ya, semua yang terjadi atas kehendak Allah. Ini iradah kauniyah. Tapi kalau membahas masalah baik buruk, Allah ingin kita berbakti pada orang tua. Allah ingin kita membantu orang miskin. Allah ingin kita bertauhid. Allah ingin kita sholat. Allah ingin kita masuk surga. Maka ini terkait dengan iradah syar'iyyah. Allah ingin di sini maksudnya iradah syar'iyyah. Kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan la yakunu syai'un illa bi iradatihi. Tidak ada suatu apapun yang terjadi kecuali itu atas kehendak Allah. Syekh Abdullah Al-Qasayir di catatan kaki nomor 1 halaman 43 beliau menjelaskan fi qoulihi ta'ala fa'alun lima yurid. Tentang firman Allah Ta'ala Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Surat Hud ayat 107. Dalalatun ala ini menunjukkan itsbatul iradati lillahi ta'ala, menetapkan bahwasanya Allah memiliki iradah, memiliki kehendak. Alama yaliku bi jalalihi, itu kehendak yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala lam yazal muridan bi iradatin muta'aqibatin. Dan bahwasanya Allah Ta'ala terus-menerus memiliki kehendak-kehendak yang muta'aqibah, yang terus-menerus dan berkesudahan. Ya, muta'aqibah artinya ada ujungnya namun terus terjadi. Ya. Ya, ketika Allah inginkan sesuatu, terjadi, selesai. Kemudian Allah inginkan sesuatu yang lain lagi, terjadi, selesai. Kemudian Allah inginkan yang lain lagi, terjadi, selesai, dan seterusnya. Fana'ul iradati qadimun. Maka nau
jenis dari sifat iradah itu qadim. Artinya Allah Ta'ala memiliki kehendak, memiliki iradah sejak dahulu, sejak awal. Amma iradatu syai'i al-muayyani fa innama yuriduhu subhanahu fi waqtihi. Adapun keinginan Allah terhadap sesuatu kejadian yang tertentu, yang spesifik, maka itu Allah inginkan pada waktunya. Coba diingat kembali pelajaran tentang sifat kalam, bahwasanya naul kalam itu qadim. Namun afrodul kalam itu mutajaddid, ada yang baru terus. Kalau Allah disifati dengan sifat kalam sudah sejak dahulu, sejak awal. Namun persatuan kalamnya itu selalu ada yang baru. Demikian juga di sini tentang sifat iradah. Naul iradah itu sudah qadim, sejak dahulu. Namun persatuan iradah yang Allah inginkan, keinginan yang Allah inginkan, ada terus yang baru. Kemudian halaman selanjutnya, wa anal iradata min sifatil fa'ili. Dan ayat tersebut juga menunjukkan bahwasanya iradah, kehendak Allah, termasuk sifat fi'aliyah. Wa hiya tunqasamu ila qismain. Dan iradah Allah dibagi menjadi dua. Huma naw'al iradah. Ya, naw'al iradati, yaitu maksudnya dua jenis iradah. Al-alif yang pertama iradatun kauniyatun qadariyatun. Iradah kauniyah qadariyah. Ya, maksudnya boleh disebut iradah kauniyah, boleh juga disebut iradah qadariyah. Wa hadhihi muradifun lil masyiati. Maka ini merupakan sinonim dari al-masyiah. Ini sama dengan al-masyiah. Maka perhatikan sini perbedaan antara iradah dan masyiah. Kalau diterjemahkan sama kehendak, ya. Namun masyiah itu hanya terkait dengan perkara kauni, perkara takdir. Tapi kalau iradah ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Itu bedanya iradah dengan masyiah. Fama aradahu kaunan wa qadaran fala budda min wuqu'ihi. Maka apapun yang Allah inginkan secara kauni dan secara qadar, secara qadari untuk terjadi, fala budda min wuqu'ihi. Maka pasti akan terjadi. Kaunan wa qadaran ini sulit diterjemahkan. Intinya kaunan dan qadaran ini adalah yang terkait dengan takdir, yang terkait dengan kejadian di alam semesta. Li'annaha iradatun muta'alliqatun bihi. Karena iradah kauniyah adalah iradah yang terkait dengan masalah kauni. Wa huwa ayyurida subhanahu ayyaf'ala huwa. Yaitu Allah Ta'ala menginginkan sesuatu itu terjadi. Ya, ingat tadi saya katakan iradah kauniyah terkait dengan terjadi atau tidaknya sesuatu. Wa huwa ta'ala lahu al-khalqu. Maka dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kejadian tersebut. Fal iradatu al-kauniyatu hiyal masyiatu lima khalaqahu. Maka iradah kauniyah adalah masyiah, adalah kehendak Allah untuk menciptakan sesuatu. Wa jami'ul makhluqati dakhilatun fi masyiatihi wa iradatihi al-kauniyati. Dan semua makhluk, ya, semua artinya makhluk di bumi maupun makhluk di langit, semuanya yang nampak maupun tidak nampak, semuanya tercakup dalam kehendak Allah, ya, dan iradah Allah yang kauniyah. Wa huwa ta'ala la yasha'u syai'a illa li hikmatin aradaha. Dan Allah tidak menginginkan sesuatu untuk terjadi kecuali di balik itu pasti ada hikmah yang Allah inginkan. Wa ghayatin samiyatin ahkamaha. Dan untuk sebuah tujuan yang tinggi, sebuah tujuan yang indah yang Allah tetapkan. Fa innahu ta'ala munazzahun 'anil 'abathi wal lahwi. Karena Allah tersucikan dari kesia-siaan dan main-main. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi
dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan bermain-main, bukan karena main-main. Lau aradana an nattakhidha lahwa latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Seandainya kami menginginkan untuk membuat lahwan, membuat kesenangan, membuat permainan untuk kami, untuk Allah. Ya, para ulama tafsir menafsirkan lahwan di sini maksudnya sahibah wal aulad, istri dan anak. Andaikan Allah ingin membuat anak dan istri untuk Allah. Ya, kata-kata lau di sini menunjukkan ini suatu hal yang tidak terjadi, ya, suatu hal yang tidak mungkin. Hanya pengandaian saja. Maka kata Allah, la takhadnahu min ladunna. Maka akan kami buat dari sisi kami. Artinya kalau Allah ingin main-main, bukan pada makhluknya, bukan pada alam semesta, bukan pada ciptaannya, bukan pada perbuatannya. Namun pada dari Allah. Andaikan Allah ingin membuat lahwan. In kunna fa'ilin, andaikan kami ingin melakukan itu. Surat Al-Anbiya ayat 16-17. Kemudian al-ba, iradah yang kedua adalah iradatun syar'iyyatun diniyatun. Iradah syar'iyyah atau iradah diniyah. Wahya muta'alliqatun bil amri ad-dini asy-syar'iyyi. Yaitu iradah atau keinginan Allah yang terkait dengan perkara agama dan perkara syar'i. Wa huwa ayyurida min abdihi ayyaf'ala. Yaitu keinginan Allah kepada hambanya agar hambanya melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Wa hadhihi muradifatun lil mahabbati war ridha. Iradah syar'iyyah sama dengan mahabbah dan ridha. Ya, cinta dari Allah dan ridha dari Allah. Jadi misalnya Allah Ta'ala yuridu, ya, Allah Ta'ala iradah kepada kita untuk melakukan salat. Allah menginginkan kita untuk melakukan salat. Maka di sini iradah syar'iyyah. Ini sama dengan Allah mencintai kalau kita salat. Allah ridha kalau kita salat. Fal iradatu ad-diniyatu asy-syar'iyyatu al-mutanawwilatu li jami'i ma amara bihi subhanahu. Maka iradah syar'iyyah atau iradah diniyah itu mencakup semua perkara yang Allah perintahkan kepada makhluknya. Wa ja'alahu syar'an wa dinan, dan mencakup semua perkara yang Allah jadikan sebagai syariat dan sebagai ajaran agama. Wa hiya mukhtassatun bil imani wal amali shalihi. Maka iradah syar'iyyah ini hanya khusus pada keimanan dan amal saleh. Man fa'ala lima amarallahu bihi wa taraka lima nahallahu anhu. Iradah syar'iyyah ini hanya mencakup orang-orang yang melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ala wajhi ta'abbudi lillahi bihi, dengan niat untuk ta'abbud, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan melakukan itu. Raghbatan wa rahbatan, baik karena mengharap pahala dari Allah, atau rahbatan, atau karena takut kepada Allah. Fal mahabbatu war ridha akhassu min mutlaqil iradati. Maka mahabbah dan juga ridha Allah, cinta dan ridha Allah itu lebih spesifik dari istilah iradah, dari istilah keinginan yang sifatnya lebih mutlak, lebih umum. Ya, maka kata-kata iradah ini umum, keinginan. Keinginan Allah luas, umum. Mencakup segala sesuatu, mencakup seluruh makhluk. Namun khusus untuk iradah syar'iyyah ini spesifik. Ya, ini lebih khusus. Hanya terjadi pada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tidak terjadi pada seluruh makhluk. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.